Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Penarif dari Forum News Network. Mudah-mudahan ya, Anda tidak bosan ini mendengar informasi semacam ini. Dan informasi semacam ini itu memang kelihatannya hanya bisa terjadi di Indonesia di selama atau era kepemimpinannya atau selama Indonesia dipimpin oleh Jokowi. Dan mudah-mudahan ini tidak lagi terulang atau berlanjut pada era kepemimpinan Prabowo Gibran. Soalnya jangan lupa ya, ada di situ selain Prabowo kan ada namanya Gibran bin Jokowi atau Gibran bin Joko Widodo. Nah, apa yang saya maksud ini kasusnya yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman itu kembali dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan ini tentu saja karena kaitannya dia diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim. Ini pasti yang membuat Anda yang belum tahu kasusnya aja, Anda pasti geleng-geleng kepala. Apalagi kalau Anda sudah tahu, kasusnya. Ini yang melaporkan, Anwar Usman ini, seorang, advokat namanya Ziko Leonard, Jakarta Simanjuntak ya, karena ini dia, sangat sangat sering ini saya perhatikan berperkara di atau beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, Simanjuntak atau apa panggilannya ini ya, Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak. Mungkin kalau orang Batak kan biasanya kita panggil nama farm-nya saja ya, atau Jagardo Simanjuntak deh begitu, atau Ziko Simanjuntak itu ya. Dia, hari ini, hari Senin itu mendatangi Mahkamah Konstitusi yang terletak di Jalan Merdeka, Barat, Jakarta Pusat. Dia ini menyampaikan dugaan pelanggaran etik dan, perilaku hakim yang dilakukan oleh paman Gibran, yakni Anwar Usman. Yang ini kata dia terkait dengan prinsip kepantasan dan kesopanan. Ya, jangan Anda menganggap bahwa soal prinsip kepantasan dan kesopanan aja dilaporkan kepada, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Justru sebagai seorang hakim di Mahkamah Konstitusi itu soal kepantasan dan kesopanan itu harus dijunjung tinggi ya, termasuk soal etika itu ya. Kalau mereka ini sudah melanggar etika sebenarnya apalagi sampai 2 kali, ya sebenarnya mereka sudah tidak pantas lagi menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Karena kita perhatikan kalau dalam setiap persidangan kan, mereka ini dipanggil dengan, panggilan yang sangat terhormat, yang mulia. Bayangkan yang mulia, tapi kemudian melanggar-melanggar, etik dan prinsip kepantasan dan kesopanan itu sama sekali nggak boleh, gitu ya. Nah, apa kali ini yang dilaporkan oleh, Ziko Simanjuntak ini ya, dia menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran etik Anwar Usman itu ini melibatkan seorang pengacara yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebagai saksi dalam perkara gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sekarang ini sedang berlangsung. Nah, pengacara ini yang akan menjadi saksi ahli dari, eee, Anwar Usman itu namanya adalah Muhammad Ruliandi. Nah, Ruliandi itu kini dia tengah menjadi kuasa hukum salah satu partai politik yang mengajukan hasil sengketa pemilihan legislatif, tahun 2024. Seperti kita ketahui sekarang kan tengah bergulir ya, sengketa, hasil pemilu legislatif. Hanya saja mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan lagi ya proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi karena banyak di antara Anda semua saya tahu udah males, udah nggak percaya lagi dengan Mahkamah Konstitusi setelah, pada sengketa Pilpres, 2024 kemarin mereka menolak semuanya, dalil atau gugatan yang diajukan oleh paslon 01 Anies Muhaimin dan paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Buat Anda, kasus-kasus macam sekarang ini pasti nggak menarik perhatian dan kalau toh menurut, tadi Anda tertarik mungkin Anda nganggep, "Alah paling nanti, hasilnya juga diatur-atur yang memenangkan kepentingan dari rezim," gitu atau partai-partai dari rezim. Nah, Ruliandi ini, tengah berperkara atau bersengketa di pengadilan di Mahkamah Konstitusi mewakili salah satu parpol dan sidangnya itu ditangani oleh Anwar Usman di panel 3 Mahkamah Konstitusi. Ini kan, kalau dalam kasus yang sebelumnya, dalam sidang-sidang sebelumnya yang berkaitan dengan, Partai Solidaritas Indonesia, di mana keponakan Anwar Usman yang lain, yakni Kaisang Pangarep menjadi ketua umum partai tersebut, itu Anwar Usman pada waktu itu dia tidak ikut, bersidang, dia digantikan karena di situ ada konflik of interest-nya. Nah, tetapi kasusnya ini sekarang berbeda, justru yang bersidang adalah Anwar Usman di PT UN dan yang kemudian menjadi saksi ahlinya adalah Ruliandi tadi. Nah, soal inilah yang, dinilai oleh Ziko bahwa ini,
ya Anwar Usman itu sudah melanggar, batasan-batasan dan mencoreng nama Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam, Sabta Karsa Utama pada bagian prinsip kepantasan dan kesopanan. Apakah pantas seorang hakim meminta jasa ahli dari seorang pengacara yang sedang memiliki perkara yang diadili oleh hakim tersebut? Tanya Ciko. Ya, dari situ saja kita juga jadi bingung ya ini. Di satu sisi ketika dia bersengketa di Mahkamah Konstitusi itu dia menjadi pihak pihak penggugat, pihak yang bersengketa yang hakimnya adalah, Anwar Usman begitu, karena panel hakimnya kan, Anwar Usman. Kemudian, di satu sisi ketika ada kepentingan Anwar Usman menggugat, keputusan dari, MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang copot dia sebagai ketua MK itu, kemudian Muhammad Ruliandi ini menjadi saksi ahlinya. Ya dari sini saja memang kelihatan sekali, ada persoalan nantinya ketika di mana yang disidang di Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu dalam permohonannya Ziko meminta sanksi tegas itu dijatuhkan oleh Majelis, Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman selaku hakim konstitusi. Dan menurut Ziko kalau laporan ini benar adanya, pelapor itu memohon sanksi kali ini, ini nggak lagi, sanksi teguran, keras gitu ya. Ini, adalah pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman. Soal laporan dari Ziko ini, Ziko Simanjuntak ini, Ketua Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Fajar ini kan juga juru bicara Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Anwar Usman itu. Rupanya ini oleh Ziko sudah dikirim by email itu pada hari Sabtu malam dan kemudian sudah dibuka per hari ini, hari Senin ya tanggal, 13 Mei 2024. Biasanya kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, prosesnya akan cepat gitu ya. Dan, kita masih ingat ya pada tanggal 28 Maret 2024. Jadi belum lama ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu, menyatakan bahwa Hakim MK Anwar Usman itu melanggar etik. Anwar Usman itu dinilai oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu melanggar etik karena dia tidak dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ya. Kita masih ingat ya pada waktu, sebelumnya itu dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 2 yang dipimpin oleh, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki itu kan Anwar Usman itu terbukti, melakukan pelanggaran etik, berat itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang pada waktu itu meloloskan Gibran Rakabuming, keponakannya itu sebagai, wakil calon presiden dari Prabowo Subianto. Kendati pada waktu itu usia dia belum mencapai 40 tahun. Jadi normanya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman yang pada waktu itu masih juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian, menorma bahwa minimal usia 40 tahun itu diubah, boleh, belum mencapai umur 40 tahun asal dia pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, yang dipilih melalui pemilihan, umum, pemilihan pilkada maksud saya, gitu ya. Nah, pada waktu itu kemudian Anwar Usman oleh, Jimli Asidiki kan kemudian Jimli Asidiki dan, kawan-kawannya di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dia kemudian dicopot dari, jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dia juga dilarang terlibat dalam menangani sengketa, mulai dari sengketa, pemilu legislatif, pilpres, sampai kemudian juga pemilu, pilkada ya. Nah, selama ada catatannya itu selama dia, tidak ada kaitannya dengan tidak, ada konflik of interest di situ. Itu yang memungkinkan kemudian Anwar Usman itu sekarang menjadi panel hakim, salah satu anggota panel hakim yang menangani sengketa, pemilu legislatif. Anwar Usman itu sekarang ini dia menjadi anggota panel 3 yang dipimpin oleh, Arief Hidayat bersama dengan Eni Nurbaningsih. Nah, dan ketika pada waktu itu menangani kasus sengketa, pemilu legislatif dari partai PSI, Anwar Usman pada waktu itu digantikan oleh Guntur Hamzah. Jadi dia tidak boleh
menjadi panel hakim karena itu ada konflik of interest, begitu ya. Nah, dalam kasus yang ini sekarang yang kemarin tanggal 28 Maret itu, kemudian, Anwar Usman kembali dinyatakan bahwa hakim terlapor itu terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan, perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Hutama. Itu kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam, pengucapan putusan di Gedung 2 MK, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Dan atas pelanggaran etik ini, Anwar kemudian dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh MK-MK. Itu artinya, Anwar Usman sudah yang kedua kalinya dinyatakan melanggar, etik oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika kemudian dia diputuskan oleh, MK-MK yang dipimpin oleh Zimli, kan kemudian Anwar Usman menggelar, konferensi pers sebagai bentuk sanggahan dan keberatan atas sanksi itu. Dan kemudian, nah ini ada kaitannya kasus sekarang ini, Anwar Usman itu kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah ini dianggap sebagai tindakan yang, tidak pantas karena dia menolak, putusan itu dan ini kata dia kalau soal kasus yang, pernyataan pers yang sebelumnya itu, MK-MK berpandangan bahwa ini menunjukkan gelagat dan sikap bahwa ia tidak menerima putusan nomor 2 tahun 2023 itu. Sikap tidak terima dari Anwar Usman itu terlihat pada beberapa pernyataan Anwar Usman yang antara lain yang menyebut ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek hukum dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian pernyataan Anwar Usman yang menyayangkan proses peradilan etik digelar secara terbuka serta putusan MK-MK yang menurutnya melanggar norma dan ketentuan yang berlaku. Jadi menurut penilaian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pernyataan itu tidak hanya menunjukkan sikap tidak terima, melainkan juga menggambarkan bahwa pembentukan MK-MK itu merupakan bagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat Anwar Usman. Nah, sementara gugatan Anwar Usman ke PT UN itu memperkuat penilaian bahwa Anwar tidak dapat menerima putusan MK-MK, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut dan menunjukkan sikap itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik, secara luas, itu ujar anggota MK-MK Yuliandri. Nah, ini sekarang kasusnya dengan itu, kaitannya dengan yang, sanksi etik yang kedua tadi oleh Anwar Usman dan sekarang itu tadi itu, ada konflik of interest karena dia menjadikan, seorang pengacara yang berperkara di Mahkamah Konstitusi panel hakimnya itu dia menjadi salah satu panel hakimnya, yakni panel hakim 3 di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika berlangsung persidangan di PT UN itu nanti dia akan menjadi saksi ahli yang diajukan oleh Anwar Usman. Ini memang agak complicated kasusnya ya, tapi sekali lagi ini menunjukkan ya memang Anwar Usman itu tidak pernah merasa bersalah dengan tindakannya yang kemudian, meloloskan keponakannya menjadi calon wakil presiden dan sekarang sudah ditetapkan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini kalau kemudian nanti Anwar Usman disidang kembali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan kemudian dia dijatuhi sanksi lagi, ini untuk yang ketiga kalinya ya sanksinya. Tetapi kan tadi Ziko Simanjuntak dia meminta agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu memecat, Anwar Usman. Ini soalnya, kalau soal putusan-putusan etik ini kita jadi teringat apa yang terjadi pada Ketua KPU ya, Hasyim Asyari. Kan dia sendiri sudah dijatuhi hukuman, pelanggaran, teguran keras dan terakhir itu sampai 2 kali atau bahkan bahkan nyebutnya tiga kali itu, jadi sudah hat trick. Nah sekarang dia dilaporkan lagi dengan kasus, dugaan tindakan asusila dengan seorang, petugas penyelenggara pemilu di luar negeri. Tetapi kita tahu kan sampai sekarang kendati kemarin-kemarin sebelumnya sudah dijatuhi hukuman, peringatan keras dan, terakhir itu sampai 2 kali pun, eee Hasyim Asyari itu tetap menjadi ketua KPU. Apakah hal yang sama juga akan terjadi pada, Anwar Usman jika kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menjatuhkan, sanksi kepada Anwar Usman? Saya kira ya, memang kita tidak terlalu berharap banyak karena banyak sekali putusan-putusan di lembaga-lembaga hukum kita apalagi yang berkaitan dengan etik itu tidak punya konsekuensi hukum apapun. Di Indonesia kelihatannya persoalan etik ini bukan soal yang sangat serius karena orang selalu berpegang pada azas legal formal bahwa secara hukum tidak melanggar. Padahal sesungguhnya posisi
etika, moral itu jauh lebih tinggi di atas, hukum-hukum formal. Saya Harsunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.